Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita akan membahas mengenai tugas hukum kolom yang akan kita bahas di kesempatan saat ini. Oke, ini ada tugas yang saya berikan untuk sebagai latihan soal memahami bagaimana materi hukum kolom. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, ini soal nomor 1 ya, agak besaran. Oke, kita bahas mengenai ini ya, hukum kolom. Sekarang kedua, oke, kita mulai. Soal nomor 1 ada muatan A. Nah, ada muatan A sebesar 8 mikrokolom, dan muatan B sebesar minus 6 mikrokolom dan jarak 40 cm. Maka di sini kita bisa nyatakan bahwa ini kita bisa sebagai misalnya Ki A gitu, oke. Ki A, yang ini adalah Ki B. Nah, dan ini adalah R-nya, R atau R gajah, R-nya atau RAB gitu boleh. Nah, dan konstanta. Nah, tentukan besar gaya kolom, F-nya berapa dan arahnya bagaimana. Oke, kita bisa langsung gambarkan. Yang muatan plus kita kasih tanda positif. Di sini ada muatan positif yang besarnya adalah plus 8 mikrokolom. Kemudian ada muatan negatif di sini. Oke, nilainya adalah min 6 mikrokolom. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana besar gaya kolomnya ya. Namun pertama-tama kita akan tes dulu jaraknya R. Seret ini. Nah, adalah R-nya adalah 40 cm. Nah, di sini tadi sebelum ini muatan B, ini muatan A. Nah, karena dia gaya ini adalah beda jenis, maka dia adalah gayanya gayanya tarik menarik. Nah, karena dia gaya tarik menarik, nah maka gayanya adalah nanti keduanya adalah saling bertarikan. Ya, yang ini ke sini, oke. Yang ini ke sini. Oke. Nah, bagaimana kita menulisnya? Nah, yang di depannya adalah di sini tulis FAB. Nah, oke. Yang ini FBA. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah gini. FAB adalah gaya di muatan A akibat muatan B. Sedangkan kalau FBA itu adalah gaya di muatan B akibat A. Nah, akibat muatan A. Nah, FAB dan FBA kan, nah, gaya di muatan A kan dia kan ketarik. Karena dia ketarik maka dia arahnya ke kanan menuju ke muatan B. Yang FBA ketarik, dia bergerak ke arah muatan A. Tuh, jadi sama-sama balikan. Nah, kemudian keduanya itu nilainya sama. FAB dan FBA nilainya sama. Tapi arahnya berlawanan. Like ya, nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, sekarang di sini kita sudah menyatukan. Nah, sebetulnya dari gambar ini itu sebetulnya kita sudah bisa menentukan jawaban dari soal B. Kan B kan ditanya arah tuh, kemana arahnya? Ya arahnya ya ini arahnya segitu. Nah, karena dia tidak eksplisit ditunjukkan pada sebuah gambar, maka kita kan gambar sendiri kan. Pak, boleh nggak saya nulisnya tuh kan kiri kanan, boleh nggak saya nulisnya atas bawah, samping samping, boleh, terserah. Karena di sini tidak eksplisit ditentukan gambarnya, maka ya bebas menuliskan. Cuma yang umum adalah bentuknya mendatar horizontal seperti demikian. Oke. Nah, namun arahnya sudah sini, arahnya ke sini. Yang muatan A ketarik oleh muatan B, maka jadi FAB gaya di A akibat muatan B, maka dia arahnya ke kanan. Itu kan sebaliknya, yang muatan B ketarik oleh muatan A, maka arahnya ke kiri. FBA, F gaya di B akibat muatan
A. Oke. Selanjutnya, kita akan rumusnya adalah F sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Cuma di sini kita boleh diharga mutlakkan. Nah, kenapa diharga mutlakkan? Kenapa diharga mutlakkan? Nah, karena gaya itu nilainya positif. Nah, sehingga nggak boleh negatif. Cuma nanti plus minus nilai plus minusnya muatan itu akan berpengaruh. Pengaruh di mana? Bukan di nilai, tapi di arah gaya. Tadi kan, yang ini positif, ini negatif. Nah, nanti arahnya beda. Kalau dia negatif, dia positif. Dia positif, negatif. Nanti mereka semuanya beda-beda. Jadi plus minusnya muatan itu berpengaruh pada arah gaya. Nah, kalau arah nilainya ya cuma nilai doang gitu. Namun untuk arahnya itu ditentukan oleh plus minusnya si muatan. Oke, lanjut ya. Saya bisa gunakan. Nah, sekarang ini rumus umumnya. Sekarang mencari FAB. Kalau FAB maka FAB adalah K, muatan 1 adalah QA, Q kecil, QA, QB per RAB kuadrat. Nah, jarak antar AB. Muatan di sini adalah muatan A. Ada kalau mutannya ya. Muatan A. Ini muatan A. Ini muatan B. Nah, yang ini RAB adalah jarak antara muatan A dan muatan B. Sekarang sudah sampai. Nah, maka langsung kita hitung. Udah ketemu kan? Langsung nilainya FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q-nya adalah tadi Q-nya berapa? Ada Q-nya 8 sama 6. Di sini kayaknya sebelum saya dulu aja. Nah, Q2 QA itu adalah plus 8 mikrokolom. Ini sama dengan kalau kita jadikan satuan SI. Ingat, semua dijadikan satuan SI, satuan internasional. Maka harus kolom, maka mikronya harus diganti menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Bila dengan IB adalah min 6 mikrokolom, maka sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini yang kita gunakan, bukan yang 8 sama min 6. Oke, lanjut. Di sini kalikan harga mutlak 8 kali 10 pangkat min 6 kali min 6. Min 6 kali 10 pangkat min 6. Ini dibagi, jaraknya adalah berapa jarak? Jaraknya adalah 40 cm. Kalau dia masukin maka dia di sini sama dengan 0,4 meter. Nah, semua jadikan satuan SI. Sini 0,4 kuadrat. Oke. Nah, di sini sama dengan 0,4. Oke, gini aja wis. 0,4 itu kan sama kayak 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke. Sini hapus dulu untuk mempermudah. Oke, dikalikan 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, di sini ketemunya adalah nanti ya. Ini kan 4. Oke, kita gini aja. 9 kali 8 kali 6. Nah, kan 6-nya harga mutlak nih. Oke, dibagi 4 kali 4. Oke. Yang angka yang enggak ada yang di depannya 10 pangkat ini kita keluarkan dulu. 4. Nah, dikalikan. Nah, kan 10 tuh. Maka di sini 10 dikalikan 9 6. Maka pangkat 9 kurangi 6 kurangi 6 per 10 pangkat min 2.
Oke, kita next. Kita copy dulu. Oke, sebentar. Oke, ini bisa copy nggak? Oke. Sebentar. Oke, ini nah, oke. Copy, boom. Next slide. Oh, di sini next slide. Oke. Boom. Nah. Oke. Sini, maka ketemu di sini kita akan bisa ketemukan maka FA-nya adalah sini ini 8, bisa coret kan? Ini 8, coret jadi 2. Ini 2, coret jadi 2. 2 coret jadi 3. Maka sama dengan 27. Oke ya. 27 dikalikan, nah 10 pangkat min 12, 9 min 12, 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. Maka ditambah menjadi sama dengan 27 kali 10 pangkat min 3. Nah, kan dibagi tuh. Min 2. Nah, less plus 2. Sini nilainya adalah min 1. Maka ketemu FA-nya adalah FAB adalah 2,7 Newton. Sama dengan 27 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalikan 1/10, maka 2,7 Newton. Nah, oke, sekarang saya cek dulu untuk nilainya pakai kalkulator. Bisa ditunggu ya. Oke, sebentar. Kalkulator. Saya pakai HP. Oke. Oke, ya, 9 kali 9 8 96. Nah, 96. Aduh. Sorry. 9 kali 8 min 6 dikalikan 6 min 6 per 0,4 kuadrat. Oke, jawabannya benar. Oke ya. Jadi FAB-nya benar. Nah, untuk mencari bagaimana kalau mencari FAF BC. Nah, maka ini jawabannya udah. Jawaban nih, udah set. Nah, ini jawabannya. Ingat pakai Newton. Arahnya kemana? Arah ke, saya digambar. Gambarnya di kemana? Arah ke kanan. Nah, karena kita tahu bahwa FAB itu sama dengan FBA, maka FBA juga 2,7 Newton. Tapi arahnya ke kiri karena FBA dan FAB itu nilainya sama, tapi arahnya berbalikan. Oke. Nah, maka gimana kan untuk arahnya? Maka kita bisa ilustrasikan bahwa tadi ya, ini plus 8 mikrokolom, yang ini min 6 mikrokolom. Nah, FAB kemana? FAB ke sini. Ini kan muatan A, ini muatan B ya. Nah, FBA ke sini. Nah, kalau kan arahnya bagaimana? Yo arahnya yo ini. Delok nang gambarin. Nah, arahnya maka arah sudah bisa ditentukan lewat penggambaran gaya. Udah wes tuh. Dengan cara apa? Kita gambarkan, pastikan dia meninjau tolak menolak atau tarik menarik. Oke. Itu yang untuk nomor 1 ya. 14 menit. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Oke ya, sekarang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. Sekarang oke ya. Oke, nah nomor 2. Nomor muatan ada 3 nih. Nah, sekarang ada 3 muatan, di sana ada 1 garis lurus, muatan Q1, 2, ada Q2, ada B. Dan jalan total dari muatan Q2. Nah, ternyata di sini itu ternyata soalnya adalah muatan banyak. Oke, atau muatan ganda. Muatan
lebih dari 2. Kalau muatan lebih dari 2, maka kita harus hukum kolomnya itu dihitung lebih dari 2 kali juga. Nah, oke. Kita gambarkan aja dulu. Oke. Tahu di sini muatan plus 1, oke, pakai warna hijau ya. Muatan plus 1. Oke, ini adalah titik A ya, ini titik A. Oke. Yang ini gini aja. Q1 adalah 2 mikrokolom, oke. Dan Q2 3 mikrokolom. Dan yang Q3 minus 4 mikrokolom. Nah, kemudian jaraknya masing-masing titik A, titik B berjarak 20 cm dari muatan A. Oke, maka di sini kita gunakan di sini, ini ke sini. Ini adalah R. Ini R ini ke 1 ya. Oke, enggak apalah. Ini RAB. Maka yang ini nilainya adalah berapa? Jaraknya adalah 20 cm dari A. Maka di sini adalah 20 cm alias 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini ke sini, oke. Adalah R BC. Ini titik ya, ini saya kasih tulis. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, ini RBC sama dengan berapa? Di sini ketemunya adalah 30 cm. C 30 cm dari B, maka di sini juga 30 cm alias sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Pakai satuan internasional nggak masalah. Oke, itu kan gaya muatan pada titik kedua. Nah, ternyata kita disuruh menghitung muatan total. Total muatan Q2. Kayaknya total. Nah, kalau muatan Q2 ingat seperti yang kemarin, maka Q2 akan di highlight. Nah, oke. Karena kita ditanya muatan Q2, maka kita cukup, nah, gitu ya. Cukup gambar gayanya di muatan Q2 saja. Nah, oke, sekarang kita analisa. Nah, Q2 dan Q1 jadi gini. Kan interaksinya ada 3 nih, Q1 dan Q2, Q2, Q1 dan Q3, kemudian Q1 dan jumlah interaksi yang terjadi. Interaksi Q1 dan Q2 dan Q3. Nah, karena kita yang ditanyakan itu adalah yang highlight adalah Q2, yang ditanyakan adalah yang Q2. Nah, maka yang kita gunakan ya ada Q2-nya, yakni interaksi antara Q1 dan Q2 dan Q2 dan Q3. Yang ini nggak perlu, tidak perlu dihitung. Bukan nggak penting ya, tidak perlu ditinjau. Karena bukan yang disoalkan. Oke, Q1 dan Q2 positif kan? Oke, positif. Maka dia tolak menolak. Q2 dan Q3 positif dan negatif. Maka dia tarik menarik. Nah, Q2 dan Q1 kan dia tolak menolak, maka Q2 ini gayanya ketolak sama Q1 karena Q1 nolak, tidak tertarik dengan Q2, maka F. Nah, ini nanti seret ini. Yang ini adalah F21. Nah, kenapa arahnya ke kanan? Karena dia tertolak. Nah, sehingga arah gaya ke kanan. Arah gaya di Q2 itu ke kanan. Nah, oke, sekarang dia tolak menolak. Nah, F2 yakni bacanya sama kayak tadi kan? F21 nanti ya. Sekarang F yang Q2 dan Q3. Q2 dan Q3 itu tarik menarik, maka karena Q2 itu ketarik sama Q3, maka dia juga
ke kanan, kan dia narik. Ini juga F2 3. Nah, ini jadi gini. Maka arahnya adalah seperti demikian. Arahnya di sini. Nah, arahnya sama-sama ke kanan. Nah, nanti gunanya apa, Pak? Gunanya adalah untuk menentukan muatan total. Ingat, gaya listrik itu adalah besaran vektor, maka harus dijumlahkan secara vektor. Apa maknanya gini ya? Gaya listrik, gaya kolom atau gaya listrik aja. Gaya listrik adalah besaran vektor. Makanya harus dijumlahkan secara vektor, alias kalau dalam bahasa mudahnya adalah sangat memperhatikan arahnya. Nah, jadi arahnya harus benar-benar diperhatikan. Oke, sekarang lanjut, bisa dilanjut. Oke, sekarang nah, maka tadi kan ada F2, F21 dan F23. Nah, cara membacanya, oke ya, di sini aja. Apa makna dari F21? Yakni gaya listrik atau gaya kolom di muatan 2 akibat muatan 1. Kalau F23 itu gaya listrik di muatan 2 akibat muatan 1 ya. Muatan 3. Nah, kenapa di muatan 2, di muatan 2, di muatan 2, di muatan 2? Kenapa? Ini yang ditanyakan. Nah, ditanyakan di soal. Kemudian ditanyakan, maka yang kita hargai adalah yang 2 aja. Pak, boleh nggak kita ngitung F13? Boleh, tapi itu nggak nyambung. Itu nggak ditanyakan. F31 nggak nyambung. F32 nggak juga, karena ditanyakan F23, bukan F di 2 akibat muatan 3, bukan F di muatan 3 akibat 2, itu yang ditanyakan. Jadi harus mana yang harus di highlight. Oke. Sekarang kita harus menghitung satu-satu ya. Sekarang angkanya udah ketemu semua. Di sini menarik. Oke ya. Nah, sekarang step selanjutnya adalah hitung. Oke, next page. Next step adalah hitung masing-masing. Ingat ya. Next step. Hitung masing-masing F21 dan F23. Ya, ini kan ya ini dihitung secara terpisah. Nah, oke, karena kita nanti multi lebih dari 2 muatan. Kalau lebih dari 2 muatan, maka otomatis menghitungnya itu harus masing-masing. Tapi nanti keduanya nanti dijumlahkan. Oke. Sekarang lanjut ya. Untuk yang F21 itu adalah maka K. Nah, Q21 maka Q1 kasih ini Q1, Q2. Oke, ini segini aja. Kebalik nggak masalah. Oke, habis dulu ya. Oke. Nah, K Q2 Q1 per R. Nah, jarak antara 21 itu ternyata apa? Yakni ini perlu di copy aja ya. Nah, oke. Ini kita copy. Seret, oke. Oke, bentar. Boom. Oke. Boom. Taruh di next page. Nah, oke. Yang di back dulu aja. Oke. Boom. Oke. Ini taruh di sini. Nah, oke. Hitung secara terpisah. Nah, sehingga kalau pertama kita ngitung F21 dulu ya. Hitung F21. F21 adalah K, Q1, Q2 harga mutlak bagi R. Nah, jarak antara 21 karena muatan pertama dan muatan kedua adalah RAB. Nah, maka kita pakai RAB kuadrat. Sedangkan untuk yang F23 itu adalah K Q2 Q3 per
jarak antara muatan 2 dan muatan 3 adalah F2 bukan F2, RBC. Nah, RBC kuadrat. Nah, sehingga nanti ya udah kita hitung masing-masing. Hitungnya F1 dulu ya, hitung F1. F21. Maka F21 adalah K-nya adalah 9 kali 10 pangkat min. 10 pangkat 9 kali harga mutlak. Nilai Q2-nya adalah 3 kolom, 3 mikrokolom. Nah, kalau 3 mikrokolom maka 3 kali, nanti jangan lupa pakai satu nesi, kalau mikrokolom sama 3 kali 10 pangkat min 6 kali ini 2 mikrokolom maka 2 kali 10 pangkat min 6 per R-nya adalah 0,20 cm, maka dia 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, ini bisa kita hitung masing-masing. Kita pisahkan 9 kali 3 kali 2, ini dikuadratkan maka 3 kali 4. Oke, kali 10 pangkat 9 min 6 per 10 pangkat min 2. Ini kan gini, ini sama ini ya. Bawa, maka ini coret. Tinggal 2, maka di sini adalah 27 per 2 kali 10 pangkat 9 min 6 min 12 min 3 bagi 10 pangkat min 2. Maka ini sama dengan 27 per 2 kali 10 pangkat min 1 alias ini 13,5 kali 10 pangkat min 1 alias 1,35 kali 10 pangkat gini di bawah. Maka ketemu F21. Oke, F21 adalah 1,35 Newton. Arahnya kemana? Arah ke kanan. Kenapa kanan? Sesuaikan dengan gambar gaya. Nah, sesuaikan dengan gambar gaya di mana ya, di sini. Nah, oke, hanya ke kanan kan? Oke. Selanjutnya kita menghitung F32. Oke. Kayaknya ini kita perlu copy lagi ya. Sini kayaknya saya perlu menghitung coba ya. Pastikan ini 0,4, 0,2, 8, 2 sama 3 sama 3 gini 2. Oke, 1,35 Newton. Oke, sekarang kita copy dulu. Nah, oke, sekarang sudah sampai sini ya. Oke, sekarang udah berapa menit nih? Oke, udah hampir setengah jam. Oke, nice. Kita copy dulu. Oke, kita akan break. Oke, sekarang nyari F23. Nah, F23 itu adalah K harga mutlak Q2 Q3 per R. Nah, R apa yang menjarakan antara muatan 2 dan muatan 3? Yakni adalah RBC. Ini RBC kuadrat. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 muatan 2 yakni 3 mikrokolom, maka sama 3 kali 10 pangkat min 6 kali ini min 6 ya. Min 4. Min 4. Min 4 kali 10 pangkat min 6. Bagi RB-nya tadi berapa? 30 cm, maka yakni 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, kita pisahkan angkanya masing-masing. 9 kali 3 kali, nah 4 kan harga mutlak nih, jadi positif. 4 per 9. Nanti coret nih, enak nih. Nah, tinggal 12. 10 sama 10 pangkat 9 min 6 per 10 pangkat min 2. Maka F23 adalah 12 kali 10 pangkat min ini 10 min 3 per 10 pangkat min 2 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 1. Maka F23 itu adalah 12 sekarang 10 min 1
maka dia sama dengan 1,2 kali, ya 1,2 aja, Newton. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini 0,2 ganti 0,3. Ini 3 sama 4. Oke, 1,2 Newton. Jawabannya adalah benar. Nah, arahnya kemana? Arah ke kanan. Kenapa ke kanan? Ya, sesuai dengan gambar yang kita awalkan. Karena dia tarik-menarik, maka muatan 2 itu akan ketarik ke muatan 3. Sehingga arahnya sama-sama ke kanan. Oke, arah kanan. Jadi sesuaikan dengan gambar gaya maksudnya. Gambar gaya. Oke, sekarang kita ketemu F23 sama ketemu F31. F21. Oke, sekarang. Nah, F21 itu adalah 1,35 Newton. Arah ke kanan. Nah, F23 itu adalah 1,2 Newton. Arah ke kanan juga. Nah, F total di 2 atau gini, ya. F2 bagaimana? F2 yakni adalah karena dia searah. Nah, ini kan dia searah. Kalau searah tinggal dijumlah. Oke, maka F2 nanti ya. Kalau F2 maka F21 ditambah F23 yakni 1,35 tambah 1,2 sama dengan 2,55 Newton. Nah, kemana arahnya? Arahnya adalah karena dia sama-sama searah, maka dia sama-sama juga ke kanan. Oke. Nah, nanti searah dijumlah. Tapi nanti sebagai contekan, kalau searah jumlah, kalau lawan kurangkan. Kalau tegak lurus ya tegak lurus pakai Pitagoras. Nanti contohnya ada di soal ketiga ada sama itu kesalahannya ada. Oke. Itu aja. Jadi intinya adalah pertama tentukan nilai muatannya. Yang paling sensitif adalah bagaimana kalian menentukan arah gaya masing-masing. Nah, kan di muatan 2 nih yang di highlight. Maka muatan 2 ini, maka bagaimana kita bisa menentukan muatan 2 ke akibat muatan 1 karena dia tak tolak menolak, maka dia ke kanan, gak mau dekat sama si A. Lah muatan keduanya kalau dibandingkan dengan muatan ketiga, dia tarik menarik sehingga dia sama-sama ke kanan. Yaitu masing-masing F21 dan F23 ketemu masing-masing sekian. Lah karena arahnya sama-sama ke kanan, maka kalau kita jumlahkan maka dia juga kanan sama kanan, maka dia juga ke kanan, saling menguatkan gitu kan searah. Tapi kalau nanti berlawanan dikurangi, tapi nanti arahnya tergantung nilai hasilnya. Oke. Itu aja untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk waktu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.